Bapak-bapak jamaah subuh keliling semua yang saya muliakan, izinkan saya sebagai pemandu acara pada subuh kali ini ingin bacakan susunan acara pada kajian subuh keliling pada pagi ini. Pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian nanti lanjut pada sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Gerakan Cinta Masjid, yaitu dari Bapak Haji Adilala. Kemudian kita ini masuk kepada kegiatan inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Ustadz Andi Khair Afandi SPDI, dan yang kelima adalah musyawarah, dan dilanjutkan dengan kita beramah tamah. Majelis pengajian ini mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di masjid tercinta kami, yaitu Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan malam ini, pagi ini, mudah-mudahan pagi ini menjadi momentum yang baik, yang paling berkah insyaallah. Dengan adanya kajian subuh keliling ini bisa memotivasi kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah, serta lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu sama-sama kita niatkan, Bapak-bapak, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nanti setelah kita nanti tidak ada, tapi ada penerusnya, yaitu remaja, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan menjadi generasi yang baik, memajukan Islam yang kita cintai. Dan kemudian yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Hijrah, ta'ziman wa takriman, dan kemudian wabil khusus kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Hijrah Bapak Bagus, dan kemudian para asatidz yang telah hadir pada pagi ini, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak lebar Bapak-bapak, kami hanya ingin mengucapkan selamat menikmati jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini dengan ilmu-ilmu nanti yang akan disampaikan oleh kiai kita. Insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau ungkapkan, baik satu kalimat maupun satu huruf, nanti menjadi hikmah dan memotivasi kita tentunya menjadi hamba yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari kami sebagai pengurus DKM Masjid Al-Hijrah, mengucapkan hadza wa iyyakum aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya kita minta sambutan dari Ketua Gerakan Cinta Masjid kepada Bapak Haji Adilala. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi fadli fadli wa yassir li amri wa qurrata min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Bapak Yasin, ya, yang tadi sama-sama kita dengarkan sambutannya, juga yang terhormat Bapak Bagus Purwanto, Ketua Yayasan di Masjid Al-Hijrah, juga yang kami hormati guru-guru kami, Pak Haji Badruddin SAGMM, juga nanti akan memberikan tausiah yaitu Bapak Kiai Haji Afandi, dan juga Ketua MUI Kelurahan Sura Pak Mulyadi SQ MAG, juga yang kami hormati Bapak Iskandar. Alhamdulillah, beliau penggagas atau pendiri di Gerakan Cinta Masjid ataupun subuh keliling. Juga yang kami hormati Ketua Lingkungan
RW 13 ya, 14 RW 11 dan sekitarnya, juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, ya baik dari masjid ataupun musola yang berada di Kelurahan Tua. Mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mau kamera taruh angkat di saya, dan sebelumnya semoga kita yang hadir pada pagi hari ini semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tentunya pada pagi hari ini pertama-tama kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang bisa menghirup udara pagi ya, dengan selamat tidur kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat berjamaah. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat insyaallah, kepada kita selaku umat dan hambanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan kita subuh keliling ini yang ke-202 ya, kurang lebih ya. Oh 203 ya, 203, Masya Allah ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berdiri dengan kokoh yang di atas daripada jamaah yang ada di Kelurahan Tua ya, dengan kekompakannya ya, dengan giginya hingga saat ini ya, kegiatan kita subuh keliling masih tetap berjalan ya, alhamdulillah. Ini merupakan kegiatan ini menjadi contoh buat kelurahan lain dan juga menjadi contoh buat anak-anak kita nanti, Pak, bahwa dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah ya, di Kelurahan Tua ya, tentunya dari masjid sholat yang tadinya kita tidak saling mengenal, alhamdulillah dengan adanya subuh keliling ini, gerakan cinta masjid yang digagaskan oleh Bapak Haji Iskandar ya, alhamdulillah sampai saat ini bisa kita melaksanakannya. Ini sudah 10 tahun berdirinya gerakan cinta masjid ini, sudah 10 tahun ya, alhamdulillah. Dan nanti pada tanggal 30 ya, pertemuan selanjutnya mungkin kita di yayasan atau di Kinajom ya, tempatnya ya, Kinajom ini tanggal 30 ya, karena memang sudah terjadwal ya, untuk tahun ke depan. Dan juga Pak Ketua kita di Bandung itu lagi jauh ya, lagi kita ngomong ya, tidak bisa hadir. Beliau yang memberikan sambutan dan juga kegiatan-kegiatan kita yang ada di gerakan cinta masjid. Dan pada pagi hari ini sebetulnya tadinya ada berbarengan dengan kegiatan dari kecamatan ya, kalau tidak terjadi ya, karena ada satu hal jadi dibatalkan untuk di kegiatan di kecamatan ya, insya Allah mungkin ya di bulan selanjutnya kali. Dan kita untuk gerakan cinta masjid insya Allah nanti di bulan Juni yaitu di Masjid Bojong Sari Baru ya, di Bojong Sari Baru. Pada nanti ini Pak Ketua ini yang harus menjelaskan gitu ya. Insya Allah nanti kita akan keluar untuk di kelurahan, bukan kelurahan Tua aja. Tahun kemarin kita di kelurahan Pondok Petir dan tahun ini kita di kelurahan Bojong Sari Baru. Insya Allah ya, nanti saya minta kekompakan daripada seluruh jamaah untuk bisa hadir sama-sama kita di kelurahan Bojong Sari Baru. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Maaf tentunya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila itu
kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Lala. Mari kita doakan bersama, semoga Bapak Ketua Gerakan Cinta Masjid dan seluruh jamaah subuh keliling diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada ceramah, kami mohon izin pada Bapak-bapak mungkin bisa memberikan tempat yang agak luang karena masih ada saudara-saudara kita yang baru datang. Baik, kita minta pada guru kita Ustadz Kiai Andi Huwain Afandi SPDI untuk memberikan tausiah ceramahnya pagi ini. Kepada Ustadz Andi Huwain Afandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlihi wal mudhillu liman yasha'u bi'adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-mun'imu bi ihsanihi wa karamihi. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المتصف بصدقه. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرة المكرمين والمحترمين, terkhusus Sahibul Bait acara kegiatan subuh keliling, seluruh pengurus yayasan dan Masjid Al-Hijrah yang tidak satu persatu saya sebutkan, mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan. Dan juga tentunya seluruh pengurus Gerakan Cinta Masjid, mudah-mudahan selalu istiqomah dan kegiatan subuh keliling ini terus berlanjut sampai yaumil qiyamah. Tak lupa seluruh elemen masyarakat dan juga tentunya aparatur pemerintah, ketua MUI, DMI, NU, dan pengurus yang lainnya yang hadir dalam kegiatan acara subuh keliling ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas dan kegiatannya, dan tentunya apa yang dilaksanakan mendapatkan pandangan baik dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah yang hadir dalam kegiatan acara subuh keliling, mudah-mudahan langkahan kedua kaki kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai ibadah. Karena sejatinya beruntunglah kita, bersyukurlah kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Tak pernah terbayangkan dalam pikiran kita ketika semalam memejamkan mata kita, hari ini, di pagi hari ini sebelum subuh datang, kita pun dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah nggak bosan kasih nikmat buat kita, padahal kita cepat bosan ingat sama Allah. Padahal kita orang yang bosanan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Berapa banyak daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lalaikan?
Berapa banyak maksiat yang mungkin sampai tadi terbangun kita berjalan ke masjid ini masih sempat kita bermaksiat, tetapi Allah tidak menghentikan nikmatnya. Oleh karenanya syukur ini mudah-mudahan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipandang dengan pandangan kecintaan oleh Allah. Allah ridho buat kita, Allah sayang sama kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita Habibana al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia sejatinya, siapapun kita, statusnya apa dan apa yang ingin kita raih, setinggi apapun jabatannya dan kedudukan saat ini, kalau kita mau jujur, yang kita tunggu adalah satu, yakni adalah kematian. Yang sakit, yang sehat, yang hebat, yang lemah, semuanya hanya menunggu satu dan satu kepastian yang akan datang kepada kita, yang namanya kematian. Dan kita sama-sama meyakini bahwasanya kehidupan kita bukan hanya hidup di dunia, tetapi ada kehidupan yang lebih abadi lagi, yang langgeng, yakni kehidupan akhir. Sehingga setiap doa kita selalu diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa sama Allah setiap hari ingin dapat bahagia dunia, dapat bahagia akhirat, senang dunia, senang akhirat. Tapi dalam prakteknya yang kita cari, yang kita upayakan hanya untuk kehidupan dunia saja, kebahagiaan dunia saja, pangkat duniawi saja, sehingga kita dilupakan dengan urusan akhirat. Lupanya urusan akhirat sehingga kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk meraih kebahagiaan dunia saja. Padahal boleh saja kita terlena dengan hal-hal duniawi, tapi jangan lupakan hal-hal duniawi ini pula bisa menjadikan perbekalan kita di akhirat nanti. Kalau dunia yang hanya sebatas usia 40, 50, 60, 70, 80 tahun, mungkin yang lebih dari 100 tahun udah nggak mau, betul Pak? Pengen umur panjang mau, 200 tahun mau. Tiap doa kita pengen umur panjang, kalau dikasih 200 tahun kira-kira mau nggak? Nah, kan? Makanya minta umur panjang yang barokah. Terbatas hidup kita di dunia, tetapi yang kita kejar adalah kehidupan dunia. Akhirat yang katanya kita berdoa wa fil akhirati hasanah, ternyata kita lupakan, padahal akhirat adalah kehidupan kita yang selamanya. Oleh karenanya banyak ternyata aktivitas duniawi yang ini akan menjadikan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan ukhrawi kita. Kam min amalid dunya yatasawwaru amal al-akhirah. Berapa banyak di antara pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dunia. Ada yang bisnis, ada yang usaha, ada yang pergi ke kantor dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa menjadi nilai ibadah
bukan hanya sekedar nilai duniawi yang kita dapatkan, tetapi nilai ukhrawi pun kita dapatkan. Apa? Dengan niat yang baik. Makanya innamal a'malu binniyat. Bukan hanya sekedar ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya arba'un tajri, ada 4 perkara yang berjalan, tajri ujurahum ba'dal maut. 4 perkara ini akan terus berjalan sebagai pahala kepada mereka, kepada kita semuanya ba'dal maut, setelah kita meninggal dunia. Kalau hadis yang lain, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, 3 perkara. Kalau ini arba'un tajri ujurahum ba'dal maut, ada 4 perkara yang akan terus mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia. Apa yang pertama, atau siapa yang pertama? Man mata murabitan fi sabilillah, orang yang meninggal dunia, yang dia ketika meninggal dunia itu masih punya jiwa semangat untuk berada terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita semuanya yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang gerakan cinta masjid, pejuang-pejuang subuh keliling yang terus istiqomah menjalankan aktivitas ini, dan niatkan oleh kita ingin hadir sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ketika dia berada di pondok pesantren, meninggal dunia, matinya fi sabilillah. Kita pun sama, gak harus pondok, udah tua ya, pondokin anak aja sekarang. Niati bahwa kita tidak akan pernah putus untuk menuntut ilmu. Long life education ya, pendidikan sepanjang hidup kita ya. Waktu ini berharga, tetapi waktu ini jangan sampai berlalu begitu saja. Niatkan dalam diri kita bahwa kita akan terus menuntut ilmu sampai akhir hayat nanti. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai kita dalam perut nih sampai masuk ke liang lahat. Dalam perut sudah dibacain sama orang tuanya, ketika masuk liang lahat kita suka ditalkinin tuh yang meninggal dunia, masih diajarin orang meninggal dunia, kita masih hidup udah nggak mau ngaji. Na'udzubillah. Makanya kesempatan kita bertemu dalam acara subuh keliling, belum lagi di majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu yang lain. Niatkan bahwa kita ingin duduk di majlis ilmu sampai akhir hayat, agar supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang terus mengalir pahala kebaikannya, karena kita niat untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man mata 'allama ilman ajra lahu ajruha, bahwasanya orang yang meninggal dunia yang dia itu mengajarkan ilmu, fa ajruha lahu, maka pahalanya itu bagi dia. Karena apa? Karena ilmunya diajarkan kepada orang lain. Nah ini al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang terus diberikan kemanfaatan. Bagaimana orang tua kita Bapak Iskandar, ilmunya, ide-idenya, sehingga kegiatan subuh keliling sudah memasuki putaran 203. Luar biasa jasa beliau, idenya, ide kreatif. Mungkin beliau bukan seorang ulama besar, tetapi ilmunya, idenya ini melahirkan ide-ide baik dan timbullah kebaikan-kebaikan. Berapa banyak di antara kita yang dulunya tidak saling mengenal, dengan adanya kegiatan ini kita tercipta silaturahim dan saling mengenal. Berapa banyak di antara kita mungkin dulunya subuhnya jarang ke masjid, subuhnya nggak pernah bangun,
dengan adanya kegiatan subuh keliling ini, ternyata setiap hari kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Patut kita contoh bagaimana menggagas gerakan cinta masjid ini, agar supaya kita pun, siapapun kita, dengan kemampuan kita apa, jadilah kita orang-orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, pahala yang terus mengalir itu, man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha lahu ma wujida. Siapa orang yang dia itu bersedekah dengan sebuah sedekah, berapapun nilainya, maka pahalanya itu akan terus mengalir dia dapatkan. Dia mau sedekah untuk apa, kepada siapa, maka pahala sedekah ini akan terus mengalir sampai nanti yaumul qiyamah. Bukan hanya sekedar kebaikan-kebaikan yang disebutkan ketika hidup di dunia saja. Oleh karenanya, tentunya apa yang dikeluarkan nilai sedekah kita tak perlu besar. Biasanya besar itu menjadikan kita orang-orang yang riya, orang-orang yang tidak ikhlas. Berapa banyak sedekah yang mungkin nilainya sudah bernilai juta, sampai detik ini padahal sudah 20 tahun berlalu, itu nilai juta masih ingat dalam pikiran kita, betul. Tetapi sedekah yang kecil, yang mungkin hanya koinan 500.000 rupiah ya, dan lain sebagainya, yang kita berikan mungkin di pinggir jalan, yang mengatur lalu lintas, Pak Ogah dan lain sebagainya, kalau dikumpul-kumpul mungkin nilainya sudah jutaan juga, tak pernah kita ingat-ingat. Maka oleh karenanya, sedekah yang ikhlas ini yang akan terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Dan yang keempat adalah rajulun taraka waladan yad'ulah. Orang yang dia meninggal dunia, meninggalkan anak, dan anaknya selalu mendoakan kepadanya. Wa waladun salih yad'ulah. Kalau dalam redaksi hadis yang lain, maka kita semuanya harus benar-benar bagaimana kita memilihkan pendidikan buat anak-anak kita. Jangan ikut tren, jangan lihat hanya sekedar mahal saja. Kadang-kadang kita gengsi, yang dibawa ke gengsi, apalagi punya teman-teman di kantor, padahal kemampuan kita tidak sampai ke situ. Karena gengsi, nggak tahu gurunya siapa, kita masukkan satu lembaga walaupun mahal, tetap gengsi. Nanti cerita di kantor, saya masuk sekian puluh juta, pesantrennya ini, kiainya ini, padahal kiainya nggak pernah ngajar anak kita. Dia hanya punya pondok pesantren saja, pesantrennya hanya ternama saja. Anak-anak kita mungkin diajarkan hanya oleh lulusan-lulusan yang baru kemarin keluar SMA, yang mereka pun mungkin ngajinya belum paham apa-apa. Ini kesalahan kita memilihkan pendidikan. Kadang-kadang kita ikut-ikutan tren, kebutuhannya apa, trennya ini, kita ikut tren. Akhirnya setelah kita selesai melakukan pendidikan, apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Apalagi dengan pondok-pondok pesantren fasilitas yang mewah, di rumah boro-boro pakai AC, cari pesantren yang pakai AC, keluar pondok nuntut sama kita, kamarnya pengen pasang AC, pusing, makanannya pengen enak, padahal kita di rumah makanan sederhana. Pulang pondok nuntut sama kita, makanan pengen enak kayak di pondok pesantren, betul. Nah ini, apalagi sekarang nih, penghujung tahun, awal tahun ajaran baru, pandai-pandailah kita memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita, biar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh. Apalagi sekedar masuk lembaga pendidikan, lembaga pendidikan itu mengharapkan tahlil, gak boleh doain orang tua, gak boleh doain orang yang sudah meninggal. Besok kita meninggal boro-boro ditahlil, boro-boro ditalqin, rugi kita, rugi dunia, rugi akhirat. Makanya persiapkan anak-anak kita sebagai generasi untuk bagaimana mereka menjadi anak-anak soleh, paling tidak mendoakan kita ketika kita sudah berada di alam barzah. Tidak lain tidak bukan hanya
harapan kita kepada putra-putra kita, anak-anak kita. Mereka mendoakan kita, al-mayyit kal-gharikil mughaffis. Mayit itu seperti orang yang sedang hanyut, mengharapkan bagaimana dia itu bisa terhenti dari hanyutnya. Ada batu, dia pegang batu, ada akar, dia pegang akar, ada rumput, dipeganglah rumput. Kalau ada yang mendoakan khusus dari anaknya, bagaimana anaknya mendoakan setiap waktunya, insya Allah kita sebagai orang tua yang ketika nanti berada di alam barzakh, kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang terus mengalir. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh putra-putri kita, maka tanpa harus diisolkan buat kita, maka sudah otomatis kebaikan mereka akan mengalir kebaikannya kepada orang tua. Karena kenapa? Karena mereka menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan salihah, karena kita sudah berhasil mendidik mereka, menjadikan mereka anak yang soleh dan salihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 hal yang mungkin kita akan jadikan prioritas sebagai perbekalan kita nanti di yaumil kiamat. Jangan kita dibutakan dengan kehidupan dunia. Kita doa tiap hari ingin bahagia dunia akhirat, maka jangan lupakan perbekalan kita di akhirat pula, agar supaya kita di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya aktivitas ini jangan sebatas kita dapatkan kebahagiaannya di dunia, tetapi akan terus mengalir sampai yaumil kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru kami Ustaz Kiai Andi Hoyrafandi yang telah memberikan ilmu pada kegiatan kajian subuh keliling pada pagi ini. Sebelum kita lanjutkan kepada acara ramah-ramah, marilah kita tutup kegiatan kita subuh ini dengan membaca doa bersama pada Bapak Kiai Haji Badrudin SAG yang kami minta untuk bacakan doa pada Bapak Kiai Haji Badrudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Marilah bersama-sama kajian subuh keliling pada pagi hari ini kita akhiri dengan pembacaan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syu'lillahi lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ayahanda Kiai Haji Badrudin SPG MKM. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu Ramadhan, kami disampaikan bahwasanya alhamdulillah limpahan terkumpul Rp200.000 dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan subuh keliling selanjutnya yang 200 di Polres Darul Hidayah Kiai Haji Nazwa itu pada tanggal 30 Mei 2026, lokasinya di Jalan Mandor Radio. Jadi insya Allah kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk melangkah kaki kita di tempat Polres Darul Hidayah pada tanggal 30 Mei.